Selamat pagi, Bu Nur. Terima kasih atas waktunya untuk kegiatan observasi kali ini. Bagaimana kabarnya, Bu? Selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah ini saya. Alhamdulillah saya merasa senang dengan kondisi Ibu ini. Hari ini saya akan mendampingi Ibu dalam pembelajaran. Ibu nggak usah takut dengan saya. Kita belajar bersama untuk meningkatkan pembelajaran. Insyaallah saya. Baik, Ibu bisa jelaskan tujuan IPAS hari ini? Insyaallah bisa Ibu. Tujuan pelajaran hari ini yang tertulis dalam RPP yaitu siswa mengenal sistem gerak manusia menyangkut sendi, otot, kemudian tulang. Selain itu juga siswa menjelaskan fungsi bagian-bagian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Apakah tujuan itu sudah menggunakan kata kerja operasional? Insyaallah sudah Bu. Kami menggunakan kata operasional mengidentifikasi, kemudian menjelaskan serta memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jelas dan operasional. Terus strategi macam apa yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan? Untuk mencapai tujuan pembelajaran, saya menggunakan metode yang pertama untuk membangun pemahaman awal siswa. Saya menayangkan video singkat tentang gerak tubuh manusia. Setelah itu nanti siswa mengamati model sederhana, kemudian didiskusikan bersama kelompoknya untuk menganalisa jenis-jenis sendi dari beberapa gerak. Menarik sekali. Bagaimana siswa akan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dapat? Nanti setelah melihat tayangan video dan berdiskusi, siswa akan mencoba menirukan gerakan tubuh seperti menendang, kemudian menekuk atau menoleh. Lalu menghubungkan gerakan itu dengan tulang dan sendi yang digunakan. Bagus sekali, Bu Nur. Pengalaman belajar langsung seperti ini yang mendukung pembelajaran mendalam. Lalu, bagaimana dengan bagian refleksinya? Di akhir pembelajaran, saya akan merefleksi siswa. Saya minta untuk menyampaikan pelajaran yang mereka pahami, kemudian juga mereka mencatat yang belum mereka pahami atau masih membingungkan bagi mereka, dan bagaimana mereka bisa memperbaiki. Wah, itu sangat sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Media apa yang Ibu gunakan hari ini? Untuk pembelajaran hari ini saya menggunakan media video, kemudian model kerangka mini, kemudian juga lembar observasi siswa, kemudian kartu gerak tubuh. Bagaimana dengan asesmennya? Asesmen yang saya gunakan menggunakan asesmen formatif berupa lembar pengamatan hasil evaluasi kelompok serta refleksi akhir sebagai asesmen proses. Baik, asesmennya sudah mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Untuk observasi nanti, adakah aspek tertentu yang Ibu ingin perhatikan? Dalam proses nanti saya meminta Ibu untuk mengamati bagaimana siswa berdiskusi, kemudian juga melihat keaktifan siswa dalam berpartisipasi saat mengidentifikasi jenis-jenis. Baik, nanti saya akan fokus pada aktivitas siswa, bagaimana mereka memahami konsep, menerapkannya lewat gerakan, dan melakukan refleksi. Terima kasih, Bu Nur. Persiapan untuk Anda hari ini sudah sangat matang. Silakan diteruskan mengajarnya. Jangan merasa terbebani dengan kehadiran saya di sini. Baik Bu, terima kasih atas Sama-sama, Bu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermakna. Terima kasih, Bu, atas pembelajaran tadi. Bagaimana perasaan Ibu pada saat observasi tadi? awalnya tegang Bu, tapi alhamdulillah lama-lama bisa mengikuti dan Nah, itu wajar dan manusiawi. Yang penting pembelajaran berjalan dengan alami dan lancar. Saya apresiasi beberapa hal ya, Bu. Tadi siswa bergerak dengan aktif
berdiskusi, kemudian instruksi Anda kepada anak-anak juga jelas, dan suasana kelasnya juga hidup. Beberapa siswa yang biasanya hanya pasif tadi ikut bertanya. Ini termasuk pencapaian yang bagus. Terima kasih Ibu. Menurut Anda, sejauh mana siswa memahami konsep tulang, sendi, dan otot? Alhamdulillah Bu, tadi sebagian besar siswa sudah bisa mengidentifikasi jenis-jenis sendi. Betul, saya tadi melihat mereka mampu menghubungkan gerakan dengan jenis sendi. Itu sudah tahap menerapkan. Untuk refleksi, beberapa siswa masih bingung menuliskan hambatan belajarnya. Ini bisa diperkuat, Bu. Menurut Ibu, bagaimana yang menantang itu? Bagian menonton itu waktu mengatur diskusi Bu. Banyak kelompok yang lambat dalam pembahasan. Oh iya, itu tadi saya juga melihat. Jika mengajar ulang, apa yang Anda lakukan berbeda? Saya akan memberi contoh pengamatan dari awal, kemudian saya juga menggunakan timer untuk mengukur kecepatan waktu. Baik, itu sangat bagus dan sangat mungkin untuk diterapkan. Ini ada 3 catatan penting yang bisa dipertimbangkan ya Bu. Yang pertama, perkuat refleksi siswa dengan panduan pertanyaan yang sederhana. Yang kedua, beri peran dalam kelompok, baik itu untuk menulis, mengamati, melaporkan, agar diskusinya berjalan lebih efisien. Yang ketiga, demonstrasi singkat sebelum tugas untuk memberikan gambaran yang sama bagi semua siswa. Ini bukan kekurangan ya Bu, tapi merupakan peluang untuk penyempurnaan. Pembelajaran Anda sudah sangat baik dan aktif. Terima kasih atas keterbukaan dalam diskusi ini. Kita terus belajar bersama ya Bu. Terima kasih Pak Bu untuk masukannya.